Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Ibu Wiwin. Walk, walk, wow. Oke guys, kali ini saya akan nge-share atau membagikan pengalaman saya ketika membeli rumah KPR. Jadi judulnya ini adalah yaitu membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Tapi kalau sejujurnya, kalau saya sih dulu membeli rumah atau mengkredit rumah atau meng-KPR rumah ketika usia saya, kalau kejujuran saya sih 32 tahun ketika itu guys. Tapi ini judulnya membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Oke guys, jadi begini, sebelum kita membeli rumah, kita harus menabung guys. Tapi yang terpenting harus ada usahanya dulu ya guys. Baiklah guys, maafkan kalau saya membaca ya. Saya tadi malam konsep dan saya tulis di buku supaya saya enggak lupa. Takutnya nanti obrolan saya atau penjelasan saya balelol gitu atau belepotan. Jadi sebaiknya saya baca aja ya guys ya. Ini judulnya yaitu tip membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Satu, tentunya harus ada usahanya. Contohnya kita harus bekerja yang memiliki gaji tetap. Maksudnya gaji tetap itu usahanya misalkan bisa pegawai negeri yang masih baru-baru kerja itu ya guys, atau bisa di BUMN atau di perusahaan-perusahaan yang memiliki gaji tetap. Nah, kalau untuk para pedagang kecil-kecilan ini ya guys, saya nggak membahas pedagang yang istilahnya yang berskala besar atau pedagang kakap gitu, kelas kakap atau konglomerat. Kalau mereka mah gampang membeli rumah. Nah, itu kalau untuk pedagang mah sebaiknya sih nanti cara membeli rumahnya yaitu dengan cara menabung. Tapi saya kali ini tidak membahas untuk para pedagang ya guys ya. Saya membahasnya untuk mereka yang memiliki gaji tetap, baik itu di perusahaan negeri atau perusahaan swasta. Nah, jadi kalau kita udah memiliki pekerjaan tetap guys, sebaiknya kita sisihkan uang kita untuk menabung. Misalkan kalau gaji kita sebulan 5 juta atau 3 juta, kita sisihkan sebulan 500.000. Nah, selama 5 tahun, kira-kira 500.000 dikali 12 bulan jadi 6 juta. Dikali 6 juta kan kalau dikali 5 tahun jadi 30 juta. Nah, uang eh, Rp 30 juta tersebut bisa untuk uang muka rumah guys. Biasanya kalau untuk iklan-iklan ataupun spanduk-spanduk yang ditawarkan oleh developer biasanya ditulis DP 1 juta. Nah, tapi sebenarnya itu kalau sudah akad kredit ada biaya-biaya lain yang harus kita bayar, misalkan biaya notaris, biaya provisi, biaya BPHTB, biaya PPH, dan pajak yang ternyata bisa sampai kurang lebih 10 juta, 20 juta, atau bahkan sampai 30 juta guys. Jadi kalau ada tulisan DP 1 juta itu jangan percaya karena nantinya bisa membengkak biayanya menjadi sekitar 10, 20, atau 30 juta. Karena biaya pajak-pajak tersebut ditanggungnya oleh kita pas saat akad kredit gitu. Setelah akad kredit kita terima kunci guys. Nah, untuk itu kita cari rumah di kota kabupaten kalau ingin yang apa istilahnya untuk para pemula, pegawai-pegawai para pemula itu yang ingin memiliki rumah pertama. Jadi sebaiknya cari di kota kabupaten yang dekat kota Madia. Misalnya kalau di Bandung, kita kota kabupaten yang dekat kota Madia adalah GBI, Gria Bandung Indah, Bale Endah, tentunya yang bebas banjir ya guys, Banjaran, Cinunuk, Cibiru, Sekejengkol, Cilenyi, dan lain-lain. Nah, terserah kalian carinya di mana. Pokoknya jarak tempuhnya, misalkan diukur lamanya perjalanan ke pusat kota Bandung, misalnya ke alun-alun Bandung, kira-kira menempuh jarak waktu 1, 2, atau 3 jam sekali jalan. Jadi kalau pulang pergi atau pergi pulang sekitar bisa ditempuh 2 jam atau 3 jam atau 4 jam atau 6 jam, itu masih masuk akal. Jadi carilah rumah di wilayah kota kabupaten yang dekat kota Madia Bandung. Kenapa harus di kota kabupaten?
karena harganya masih murah, masih bisa miring guys. Lantas siapkan uang untuk cicilan pertama. Nah, walaupun nanti kita dapatnya RSSS, rumah sangat-sangat sederhana, tidak mengapa. Karena harga tanah dan rumah tiap tahunnya pasti naik. Sebelum memutuskan membeli rumah, yang wajib ditanyakan ke developer adalah sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, misalkan rumah sakit atau poliklinik, sarana olahraga, sarana taman bermain, sarana listriknya, berapa watt gitu, atau sarana air bersihnya, dan sarana perbelanjaan misalnya pasar, pertokoan, atau warung. Kita tanyakan kepada developernya apa nanti bakal ada pertokoan atau warung terdekat di mana. Nah, nanti kalau seandainya salah satu dari sarana-sarana yang kita tanyakan itu tidak disediakan oleh developer, maka kita harus wajib survei dulu ke masyarakat, penduduk lokal atau penduduk di luar developer tersebut. Jadi kita tanyakan apakah di sini ada SD atau pertamanya misalkan ada PAUD, TK, SD, SMP, rumah sakit, atau ada poliklinik, atau ada sarana ibadah. Jadi kalau seandainya di penduduk setempat yang tidak jauh dari perumahan yang akan kita yang kita inginkan gitu, misalkan perumahan developer yang kita inginkan, kalau misalkan sarananya tidak lengkap semua, kita cari di penduduk setempat. Jadi kenapa kita mesti harus tahu sarana-sarana tersebut yang saya sebutkan tadi? Karena supaya mudah kita untuk kedepannya. Aduh guys, maaf nih berisik, ada kayaknya sih ada pengamen guys. Semoga aja pengamennya gak kesini, soalnya saya lagi syuting. Kalau nggak lagi syuting sih saya siapin duitnya buat pengamen. Oke guys, dan tanyakan juga jika kita sudah memiliki uang untuk melunasi, apakah bisa dilunasi guys. Jadi kita pilihnya yang bisa dilunasi, siapa tahu guys kan kita nanti memiliki uang, nanti kita bisa untuk melunasi. Yang terpenting surat sertifikatnya apakah sudah beres atau belum. Jika sudah beres, biasanya sertifikatnya disimpan di bank tempat kita mengangsur atau menyicil tiap bulannya. Biasanya sertifikatnya HGB. Namun jangan khawatir, tanyakan juga kalau sudah lunas. Semakin dekat guys. Maaf guys, saya kirim dulu, soalnya pengamennya takut kesini guys. Waduh, bagas, berisik banget guys. Nah guys, saya ulangi ya guys. Jadi yang terpenting surat sertifikatnya apakah sudah beres atau belum, kita tanyakan ke developernya. Kalau misalkan kata developernya masih dalam kepengurusan, jika selesai nanti dititipkan di bank. Nah itu tidak mengapa guys, biasanya dititipkan di bank, tapi sebaiknya sih yang sertifikatnya udah beres diurus, lantas kan biasanya dititipkan di bank di mana tempat kita mengangsur atau mencicil tiap bulannya. Jadi kalau misalkan sertifikatnya udah disimpan di bank, jadi kita kan sudah tenang guys. Jadi kalau begitu kita punya uang untuk melunasi sertifikatnya kita tinggal ngambil. Maaf nih guys, agak belepetan suaranya. Nah terus guys, kalau misalkan nanti suratnya HGB, kita tanyakan ke developernya. Kalau misalkan suratnya nanti HGB, kita nggak perlu khawatir guys. Kita tanyakan juga apakah bisa nanti ditingkatkan menjadi SHM. Kalau seandainya bisa ditingkatkan menjadi SHM, nah kita istilahnya kita teruskan, kita melanjutkan untuk ngambil KPR di developer tersebut. Kalau seandainya tidak bisa di KPR, bukan di KPR kan, kalau seandainya kita tidak bisa meningkatkan sertifikat HGB menjadi hak milik, maka sebaiknya kita urungkan niat kita mengambil rumah di developer tersebut. Karena guys, kalau HGB itu nantinya gitu akan menyulitkan kita, dalam artian ya sulit-sulit banget sih, enggak guys, cuman kita harus menyiapkan uang kurang lebih sekitar 20 tahun sekali kita harus memperpanjang, sama ya hampir mirip-mirip seperti kontrak guys HGB itu. Cuman kalau HGB dibayarnya tiap 20 tahun sekali. Nah, itu akan menyulitkan kita. Jadi sebaiknya
kita pilih developer yang bisa sertifikatnya ditingkatkan menjadi hak milik gitu. Nah, seandainya jika dalam kurun waktu 5 tahun, nih dalam kurun 5 tahun kita misalkan gini, aduh kayaknya saya nyicil kelamaan, atau misalkan kita ingin beli ke daerah-daerah yang mendekati kota Madia gitu, kita bisa menjualnya guys. Menjualnya itu sebaiknya menjual lunas. Jadi maksudnya kayak gini, kita kita tawarkan misalkan kalau harganya misalkan gini, uang yang udah masuk ke bank kita 100 juta dan sisa hutang kita 100 juta, maka rumah kita ditawarkan ke orang lain sekitar 200 juta lebih. Maksudnya gini guys, eh, kita ke orang yang akan membeli rumah kita itu lunas. Jadi jangan over credit guys. Kalau over credit itu tidak menguntungkan buat kita. Nah, kalau misalkan dijual lunas, jadi kita ngejual ke pembeli yang akan berminat ke rumah kita itu, kita lunas. Jadi kita yang membayar sisa cicilannya ke developer. Jadi nanti kita bisa untuk membeli rumah yang istilahnya kita inginkan. Misalkan saya mencicil kelamaan, saya ingin beli rumah cash. Nah, nanti kita dari keuntungannya nanti kita bisa membeli rumah cash. Kalau misalkan gini guys, sisa uang cicilan tuh 100 juta dan uang yang udah masuk 100 juta, otomatis kan kita harus membayarnya 100 juta. Jadi rumah kita tawarkan sekitar 350 atau 400 juta. Nah, mengenai harga netnya terserah kalian, yang penting kita untung dan bisa, yang terpentingnya yaitu terbeli kembali rumah. Nah, kita bisa kan guys beli juga di developer lagi, tapi kita nggak mencicil, tapi beli kontan. Nah, jadi jangan over kredit ya guys. Tapi guys, kalau seandainya kita misalkan inginnya mencicil terus, ya nggak apa-apa, tergantung maunya kita. Apakah mau ingin terus mencicil, apakah nanti pas dalam jangka waktu 5 tahun kita ingin menjual kembali dan kita ingin membeli dengan niatan kita ingin membeli rumah yang baru lagi. Nah guys, demikian tadi penjelasan saya cara-cara membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Nah, kalau rahasia saya guys, yang sejujurnya saya tidak suka di daerah yang istilahnya yang ini apa namanya, jalannya naik turun gitu guys, apalagi yang curam. Saya sukanya daerah yang datar-datar. Nah, itu rahasia saya. Saya dulu pertama kali KPR di saat usia 32 tahun. Nah, itu guys penjelasan saya mengenai membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Semoga bermanfaat. Kalau jika bermanfaat, tolong video saya di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.